setiap kami Tuhan. Tidak terlepas dari umur kami Tuhan, dari yang muda maupun yang tua. Tuhan sertai kami, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surgawi, kami ingin memulai ibadah kami Tuhan pagi ini. Ya Tuhan, melayani setiap kami Tuhan untuk menghadap Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mulai ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Jangan Bapak Ibu, ada suka ditanya, boleh kasih tos sebelah kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, namun kasih setianya selalu ada dalam setiap hari kita. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berwarna, matahari tak bersinar lagi. Saat menarikan
tercurah lagi. Anggur baru tercurah. Demikianlah kami Tuhan, pagi ini kami merindukan firman-Mu, firman-Mu yang meneguhkan, firman-Mu yang menyembuhkan, firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan.
penopang kami di dalam segala kekuatan dan kuasa, Allah yang kami puji di dalam Yesus Kristus Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami, kiranya semua menyenangkan dan mengagungkan nama-Mu. Pagi hari ini kami telah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Apapun bentuk firman yang datang kepada kami, kiranya kebenaran Tuhanlah yang menguasai terus hati dan pikiran kami, sehingga olehnya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, agar sesuai dengan kehendak firman-Mu, dan Roh Kudus yang menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Segala tipu daya muslihat iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati kami. Menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus yang siap diberkati bersama, katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Nah, di atas masih banyak yang kosong. Di atas masih banyak kosong, korek cek diisi. Nah, kasihan berdiri setengah jam lumayan, kaki bisa bengkok ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik, mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 15 ayat 29 sampai ayat 31. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, 2-3. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Puji Tuhan. Kedatangan Kristus ke dunia adalah hanya untuk menyatakan kepada umat dan gerejanya bahwa Dia mengasihi kita sekalian. Bersamaan dengan itu, bahwa kehadirannya itu menjadi pernyataan anugerah Allah yang sangat besar kepada kita yang percaya kepadanya. Dan kehadirannya di tengah-tengah kita juga dalam catatan-catatan firman Tuhan yang kita baca ini menandakan bahwa masih ada banyak yang perlu diperbaiki dari segala kerusakan demi kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.
Itu sebabnya yang terkenal di dalam kitab Injil ini, bahwa kehadiran Yesus selalu membawa perubahan. Segala penyakit, segala kelemahan disingkirkan menurut kehendak dan kuasanya. Ini berarti bahwa Allah sesungguhnya tidak berkenan atas sakit penyakit yang diderita atau kerusakan yang diderita oleh umat manusia. Sehingga ia berkenan di dalam ayat 29 sampai 31 itu dengan satu pernyataan. Orang banyak berbondong-bondong datang kepada mereka sambil menyembuhkan orang-orang yang sakit itu. Kita melihat ada satu kepedulian yang besar dari Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang sedang mengalami sakit, orang-orang yang sedang dirundung oleh kesulitan-kesulitan hidup yang pelik. Timbullah satu pertanyaan. Kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa ada penyakit? Bukankah di dalam kitab Kejadian pasal pertama kita membaca bahwa ketika manusia itu diciptakan, dia baik dan sempurna adanya. Tetapi pada pasal yang ketiga dalam kitab Kejadian itu, rancangan Tuhan, ciptaan Tuhan yang semula baik dan sempurna itu sekarang telah berubah. Berubahnya bukan karena rancangan Tuhan yang berbelok arah, tidak, tetapi oleh karena kejatuhan manusia di dalam pasal yang ketiga dalam kitab Kejadian. Ketika firman Allah itu diputarbalikkan dan kemudian mereka bersekongkol satu hati untuk memberontak melawan kehendak Tuhan, saat itu pula lah Alkitab menyatakan mereka berdosa dan akibatnya adalah Hawa ketika harus melahirkan mengalami rasa sakit. Dosa itulah yang mengakibatkan kematian. Jadi kalau ada satu pernyataan mengapa Allah menciptakan penyakit, tentu tidaklah tepat. Karena sumber dari penyakit itu adalah di mana manusia itu tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah rasa sakit itu selalu negatif di dalam hidup kita ini? Kalau saya mencermati pada satu sisi tertentu, sakit itu adalah, rasa sakit itu adalah baik. Bapak Ibu Saudara dapat membayangkan ketidakmengertian anak-anak kita ketika dia memukul temannya dengan menggunakan sebuah benda. Kalau anak itu tidak mengerti rasa sakit, maka dia tidak akan pernah tahu bahwa memukul itu merupakan satu kesalahan. Itulah sebabnya menurut saya pada satu sisi tertentu kita harus menyadari bahwa rasa sakit itu harus menyadarkan kita, di mana kita ini harus menguasai diri dengan baik. Saya ingat
ketika saya masih di Lampung mulai SMA, saya sekolah Alkitab, kemudian jadi pengerja di Kutabumi. Minimal 1 minggu itu 3 kali saya motong anjing. Makan. Sampai waktu sekolah SMA itu kita sampai mabuk makan anjing, makan daging, sampai mabuk. Kalau ada jemaat Tuhan bilang, "Oh, Sam, itu ada, ambil aja bubuk saya potong." Saya tidak memberikan waktu gitu. Ketika dia ngomong langsung saya ambil, saya potong. Selalu begitu. Rupanya dari kebiasaan makan itulah yang kurang tepat, yang kurang baik itulah. Saya umur 42 di tempat ini saya harus jatuh gitu. Saya harus tumbang. Dan saya mendengar banyak kesaksian dari teman-teman, sama peristiwanya. Dimulai dari apa? Tidak bisa menguasai diri. Tapi Bapak Ibu Saudara, rasa sakit juga itu mendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan, meminta pemulihan kepada Tuhan. Waktu kita sehat, kita sembarangan mempergunakan tubuh. Tapi pada waktu sakit, kita datang, kita mencari Tuhan, kita berdoa meminta pemulihan dari Tuhan. Dan rasa sakit itu juga mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki kerendahan hati, datang kepada dokter. Jadi di dalam ranah ini saya ingin sampaikan begini. Di dalam kelemahan tubuh sekalipun, Tuhan hadir untuk menyelesaikan apa yang telah rusak, yang disebabkan oleh komitmen dan statement dari hidup manusia itu. Tuhan hadir untuk menyembuhkan bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tidak berdaya. Jelas di dalam ayat yang ke-29 itu, setelah Yesus meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai dari Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Lihat Bapak Ibu Saudara, setelahnya kita belajar bagaimana perempuan Kanaan yang percaya itu mengalami satu mujizat yang besar, di mana anaknya dipulihkan. Sekarang Yesus pergi meninggalkan daerah itu dan menyusur pantai Danau Galilea. Saya melihat dari catatan-catatan Alkitab ini, kehadiran Tuhan dimanapun berada, dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan selalu membawa perubahan. Lihat Bapak Ibu Saudara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini harus menjadi satu pemahaman pelengkap kita, bahwa dimanapun kita berada, dalam segala tugas dan kepercayaan apapun itu, sesungguhnya kita membawa satu misi dari Tuhan. Daerah itu harus mengalami satu pemulihan. Dan lagi di dalam ayat 30 jelas, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang-orang yang
sakit. Saya tidak tahu, saya coba mencari data-data yang kemudian bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang melatar belakangi ayat 30 bagian pertama itu? Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Mereka tidak hanya sekedar datang sendiri, tetapi ada satu kepedulian yang besar kepada orang-orang yang sakit untuk dapat mengalami lawatan dari Tuhan. Ini berarti bahwa sungguh kebanyakan orang di antara mereka telah mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka derita. Bapak Ibu Saudara, di dalam rangka berpikir besar, mari coba kita memikirkan pernyataan-pernyataan ayat ini. Bahwa ada sekelompok orang yang jumlahnya besar, mereka peduli kepada orang-orang yang lain yang sakit, yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Ada satu kegerakan secara mengglobal nyata di tengah-tengah dunia pada waktu itu. Semua orang matanya melihat kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia adalah penyembuh itu. Tapi mohon maaf, perlu saya sampaikan, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukan semata-mata tujuannya untuk menyembuhkan orang dari sakit mereka atau memulihkan mereka dari segala kerusakan, tetapi adalah menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya, menyelamatkan semua orang. Makanya saya tidak heran ketika saya membaca ayat 30 itu, ada banyak orang-orang bersepakat. Tetapi kesepakatannya adalah datang kepada Yesus sambil membawa orang-orang yang sakit. Inilah persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah kita. Kita sepakat bukan untuk prinsip pemulihan, tapi kita sepakat untuk melakukan sesuatu kejahatan. Lihat Bapak Ibu Saudara, saya tahu persis dari tahun 94, 93, ketika saya masih tinggal di Lampung. Orang banyak berteriak-teriak memakai nama Tuhannya untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Memakai nama Tuhannya untuk menghancurkan tempat-tempat yang dipandang tidak layak menurut keyakinan mereka. Ada satu kesepakatan yang dibangun di antara mereka, dan mereka bersama-sama bergerak. Meskipun itu merugikan banyak pihak, banyak orang, tapi dipandang itu sebagai sebuah kebaikan. Kesepakatan yang seperti inilah yang menghancurkan banyak pihak, yang menghancurkan banyak orang. Bukanlah kesepakatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi agar bagaimana nama Kristus itu ditinggikan dan diagungkan. Suami istri sepakat satu hati bagaimana agar Kristus itu dimuliakan di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Dengan anak-anak kita bergandeng tangan, bagaimana nama Kristus itu dipermuliakan di dalam keluarga kita.
Inilah seharusnya seperti pernyataan ayat 30 itu, ada kesepakatan secara umum dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat yang besar. Kalau di antara kita saja, Bapak Ibu Saudara, jemaat GPIA Permata ini, kita sepakat satu hati memuliakan Kristus di dalam persekutuan-persekutuan kita, cepat ataupun lambat, ini akan mempengaruhi rumah tangga dan keluarga kita. Saya terlalu percaya kalau Kristus itu menjadi satu-satunya sasaran di dalam hidup kita, di mana hanya Dia yang layak dan dipermuliakan di dalam keluarga kita. Apa yang Tuhan tidak kerjakan, apa yang Tuhan tidak beri di dalam keluarga ini, mari kita melihat, mencerna dengan baik. Ketika orang banyak itu berbondong-bondong datang kepadanya dan membawa orang-orang lumpuh, orang-orang yang timpang, saya melihat Bapak Ibu Saudara, mereka yang datang kepada Tuhan ini bukan orang-orang biasa, tapi mereka adalah orang-orang yang merelakan diri, orang-orang yang mau disibukkan, orang-orang yang peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Mereka begitu cekatan, begitu ringan tangan untuk mengulurkan tangan menopang mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang bisu, orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang yang sakit lumpuh. Saya dapat melihat jauh Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang-orang yang berbondong-bondong ini, yang penuh dengan antusias ini. Orang lumpuh tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk datang kepada Tuhan. Acap kali Bapak Ibu Saudara, gerimis menjadi hambatan bagi kita. Di tempat ini kan banjir, ya memang gereja tidak masuk air, tapi biasa di jalan yang tahun selalu ada. Jangan sampai saya mendapat WA gitu, Pak Pendeta, hari Minggu kan banjir, ada ibadah tidak? Jangan pernah bertanya seperti itu. Pastikan jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara hadir di sini, akan tetap ada ibadah. Itu sudah menjadi komitmen kami. Jangan sampai hanya oleh karena satu kesulitan menjadi penghambat bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Tipe orang yang tertulis di dalam ayat 30 tidak demikian. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan tenaga. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan keringat untuk membawa orang yang lumpuh datang kepada Tuhan. Saya lihat begini, mereka ini bukan orang-orang yang egois, tapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kepedulian begitu tinggi. Satu kali waktu saya jadi pengerja di Kota Bumi, saya melayani satu orang yang gangguan jiwa. Gangguan jiwanya itu adalah tapi masih baik mendingan begitu. Karena meskipun dia gangguan jiwa, tapi dia mencari barang-barang bekas. Satu kali datang, saya tidak doakan, tapi saya ganti bajunya, saya potong rambutnya,
yang sudah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun tidak mandi itu, saya ganti bajunya dengan baju saya, celana saya berikan, lalu saya berikan makan. Besok lagi datang lagi, saya mulai ajak mandi. Ayo Pak, saya mandikan, nurut gitu. Setelah sekian bulan, dia berani cerita kepada saya. Saya tanya, Pak, apa sih masalahnya? Satu kali pertama-tama memang saya hanya diberi nomor, Bapak Ibu, ya, nomor pakong itu. Padahal saya nggak minta supaya diberi nomor, enggak. Tapi setiap ini datang kepada saya membawa tulisan, membawa pensil sama kertas. Saya dikasih nomor gitu. Kalau saya gila nomor, mungkin pada waktu itu saya sudah pasang ya, tapi enggak. Saya tanya, apa masalahnya Pak? Istri saya selingkuh, lalu anak saya perempuan yang saya sayang menaruh hati padanya dibawa. Stres Bapak ini. Dia tinggalkan rumahnya, dia hanya mengembara di jalan setiap hari. Saya mandikan, saya ganti baju, saya sikat giginya, saya potong jenggot, saya potong kumisnya, saya rapikan. Semenjak beliau terus dekat dengan saya lihat seperti orang normal. Tapi kalau sudah tidak dengan saya, meninggalkan saya, itu tidak datang ke gereja itu dalam jangka waktu 2 atau 3 minggu, sudah kembali seperti yang semula. Mungkin di lingkungan kita tidak seperti saya, Bapak Ibu. Anda berhadapan dengan orang-orang yang gangguan kejiwaan. Tapi ada orang-orang yang butuh biaya gitu. Ada orang-orang yang butuh dana. Ada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan uluran tangan kita. Jangan lalu kita menolak mereka. Jangan justru kita memaki-maki mereka. Jangan juga hanya sekedar didoakan. Berikanlah apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Kalau saya katakan begini, bukan berarti nanti Bapak Ibu Saudara setiap hari datang bergantian ke saya. Tiap hari Bapak Ibu datang ke saya gantian, Pak ada proposal, Pak ada proposal. Saya masalahnya gali kemana lagi gitu. Saya pasti juga akan memberi. Tapi paling tidak ada satu niatan yang tulus dari dalam hidup kita ini. Ada satu kepedulian yang besar begitu. Lihat, mereka bukan orang-orang yang egois. Mereka adalah orang-orang yang telah menanggalkan keakuannya. Tapi mereka rela datang kepada Tuhan sambil membawa orang-orang yang mengalami kelemahan. Kalau kita membaca di Alkitab, maka Tuhan Yesus dalam segala gerak langkahnya selalu berdasarkan belas kasihan. Ketika melihat orang lapar, ketika melihat orang sakit, ketika melihat orang-orang yang tidak berdaya, lalu Tuhan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Dan inilah peristiwa yang menyembuhkan banyak orang datang kepadanya. Orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang sakit, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kata Alkitab, tanda dalam ayat yang ke-30 bagian akhir,
menyembuhkan mereka semua. Ini berarti tanpa terkecuali. Semua yang datang dengan kelemahan disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini juga harus menjadi satu perhatian bagi kita sebagai gereja Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Persoalannya adalah kita maunya cepat. Kita maunya instan, tapi tidak sesuai dengan waktu dan ketentuan dari Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan satu kesaksian begini. Satu kali seorang anak ini memelihara domba di Cina. Ketika dia di padang sendirian, ini anak ini iseng. Dia teriak-teriak, ada serigala, ada serigala. Sambil dia menangis sejadi-jadinya gitu. Ada serigala yang akan memakan binatang saya. Banyak orang dari kampung lari mengejar anak itu. Rupanya bukan serigala, itu hanya bohong-bohongan. Satu kali dia teriak-teriak lagi, ada serigala, tolong ada serigala. Karena beberapa kali peristiwa itu terjadi dan hanya kebohongan belaka, lalu pada momen terakhir ini tidak ada warga yang datang. Orang bersepakat bilang begini, bahwa itu kebohongan, dia anak yang iseng, dibiarkan. Rupanya Bapak Ibu Saudara, hari itu anak itu tidak pulang. Dan tubuhnya sudah tercabik-cabik oleh serigala. Dari kisah ini mari kita belajar, jangan ingin terlalu cepat. Sesuaikan dengan waktunya Tuhan. Seperti pujian yang seringkali kita naikkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, tepat sesuai dengan waktunya. Kenapa Yesus menyembuhkan mereka? Karena mereka adalah atau menunjukkan bahwa Dia Sang Mesias itu sendiri. Dialah yang membebaskan, dialah yang menyembuhkan. Dengan belas kasihannya itu jugalah Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Dialah Sang Raja yang melenyapkan segala kelemahan umatnya. Dialah Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Pembebas itu. Tidak hanya sekedar Dia melepaskan kita dari sakit penyakit jasmani, tetapi juga melepaskan kita dari sakit penyakit, yaitu sakit rohani, di mana dosa dan pelanggaran yang kita buat. Kita tidak dapat menyelesaikan kesalahan kita hanya dengan berbuat baik. Kita tidak dapat menyelesaikan masalah hidup kita hanya sekedar melakukan kebaikan. Karenanya seringkali saya sampaikan begini, kita berbuat baik bukan rangka dapat diselamatkan, tetapi kita berbuat kebaikan karena memang kita telah tinggal di dalam keselamatan dari Tuhan. Dan orang-orang yang demikian dalam ayat 31 itu, maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat,
dan mereka memuliakan Allah Israel. Rupanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dibawa oleh orang-orang yang berbondong-bondong ini kepada Yesus, mereka bukanlah orang-orang Yahudi tetapi non. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Karenanya saat mereka mengalami kesembuhan, semua orang itu takjub bahwa keselamatan berkat kesembuhan itu tidak hanya diperuntukkan bagi Israel, bagi umatnya, tetapi juga bagi orang-orang yang di luar daripada anugerah keselamatan itu. Maka semua orang yang melihatnya takjub dan mereka memuliakan Allah Israel. Saya mempercayai begini, saat kita mengalami sesuatu yang besar dari Tuhan, kita tidak hanya sekedar takjub melihat itu. Kita tidak hanya sekedar respect, kita tidak hanya sekedar hormat terhadap peristiwa yang kita lihat, tapi harus sampai kepada titik terakhir memuliakan Allah. Tidak hanya cukup kita berkata terima kasih, mengucap syukur, tetapi hidup kita ini haruslah hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah itu adalah hidup yang tinggal di dalam kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kita adalah firman Allah, Yesus Kristus Tuhan yang menyatakan diri di dalam hidup kita ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara, di dalam segala apapun mari kita belajar bersyukur. Ada yang sakit, yang sedang mengalami kelemahan, belajarlah untuk bersyukur, mintalah kepada Tuhan di dalam doa-doamu supaya Tuhan memulihkan kita. Mari kita belajar dengan apa yang kita alami hari ini, mengajar kepada kita untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Percayalah, Yesus Kristus Tuhan yang dapat menolong kita sekalian. Mari kita belajar untuk hidup memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan bernyanyi satu pujian Hatiku Percaya, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Namun
kita pagi hari ini. Dan mari sekarang kita mengaplikasikan kebenaran ini atas hidup kita. Taruhlah kepercayaanmu kepada Dia yang dapat menolong dan menyembuhkan. Taruhlah keyakinanmu bahwa Dia yang sanggup memulihkan. Taruhlah dan letakkan segala pengharapanmu kepada Yesus yang dapat menyembuhkan, yang dapat menyelesaikan segala kesulitan dan persoalan kita. Bangun imanmu, taruh kepercayaanmu hanya kepada Dia. Sebab hanya Dia yang dapat menolong, hanya Dia yang dapat menyembuhkan, hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala penyakit, dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala macam persoalan yang kami alami. Kami datang kepadamu ya Allahku, kami percaya bahwa hanya Engkau yang dapat menolong kami, hanya Engkau yang dapat menyelesaikan, hanya Engkau yang dapat menyembuhkan sakit kami. Kami letakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Engkau satu-satunya harapan kami. Meskipun dunia menjanjikan banyak hal, tetapi tidak dapat menyelesaikan. Hanya Yesus yang dapat menolong dan menyembuhkan kami. Karenanya dengan iman kami berkata, kami telah sembuh dari sakit penyakit yang kami alami dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang memberikan semangat, Tuhan yang memberikan gairah kepada kami, untuk kami selalu kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala kesukaran-kesukaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pernyataan firman Allah pagi hari ini kepada kami. Kiranya kami semakin bertumbuh-tumbuh, baik kasih dan pengenalan kami kepada firman Allah, sehingga kami menjadi gereja, kami menjadi umat-umat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah kami dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kami. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Ya, setiap kita berada di firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Guru untuk menyampaikan firman-Nya. Tuhan berkati. Bila pengharapan kita letakkan kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Kita persiapkan persembahan kita. Yang berdoa, silakan. Oke.
berdoa dulu. Bapak dalam surgawi Tuhan, kami mengucap syukur terus segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin berikan yang terbaik melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan melalui persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Nama-Mu saja Tuhan dimuliakan, nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di tempat ini setiap hari Kamis ada doa malam jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah wanita, jam 7 malam ada ibadah youth. Mohon terus didukung dalam doa untuk perluasan tempat ibadah ya. Jadi rumah tempat ibadahnya sudah kita beli, tinggal diluaskan ya, sebelah sini ya. Tinggal kita jebol, itu kita luaskan nanti untuk menampung jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan yang menolong dan menyembuhkan mereka. Tidak ada yang berulang tahun tadi, tidak ada. Atau yang kelupaan gitu. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang belum menyerahkan data, bisa menghubungi Ibu Gembala nanti ya. Alamat, kemudian tanggal lahirnya, ulang tahunnya gitu, supaya kami bisa memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Tanggal 17 Agustus akan dilakukan baptisan air. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan dibaptis, silakan mengambil formulir kepada Ibu Gembala nanti di depan ya. Bisa diminta formulirnya dan kita akan adakan katekisasi, pembelajaran tentang baptisan air itu sendiri. Saya tidak akan membaptis Bapak Ibu Saudara yang belum mengerti tentang baptisan itu apa. Tapi saya inginkan Bapak Ibu Saudara mengerti dulu tentang baptisan, baru Bapak Ibu Saudara dibaptis. Ada 6 atau 5 sesi pembelajaran, nanti setiap sesinya sekitar 1 jam. Bapak Ibu Saudara nanti kita jadwalkan sama-sama. Bisa menghubungi Ibu Gembala untuk formulirnya. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Kami bersukacita untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa.
kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan semua rangkaian ibadah ini berjalan dengan baik dari awal sehingga selesainya. Kami menyerahkan seluruh jemaat dan umat-umat-Mu ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang memberkati, baik keluarga, usaha, pekerjaan, semua aktivitas kegiatan-kegiatan yang tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami semua dengan berlimpah. Kami mohon kemurahan Tuhan nyata atas rumah tangga dan keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang berlimpah dengan kemurahan dan berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang mengalami masalah Tuhan memberikan kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Berkati Bapak Gule yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan Mikael dan Yosua, tangan Tuhan yang menopang mereka. Pun jemaat-jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan nama mereka, yang saat ini mereka ada di dalam kelemahan tubuh, berkati mereka dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Rencana kami untuk memperluas gereja-Mu Tuhan yang memberkati. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati aparatur pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Nama Tuhan disanjung dan ditinggikan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, hentar kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Anugerah dan berkat Tuhan limpah atas hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.